hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya mengingat satu hadis, walaupun ini hadis khususnya untuk ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis ini tidak memisahkan peranan ulama yang selalu bergandeng tangan dengan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadisnya tersebut, kullu nasabin wa sababin yang qati'u ila yaumil qiyamah. Hadis ini sebelumnya banyak riwayat dan banyak cerita. Mengapa keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil dari putrinya, tidak diambil dari putra? Sebabnya apa? Karena dunia Arab sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, muta'assibina bi auladihim, orang yang sangat fanatik terhadap putra lelakinya, sampai gengsinya kalau mempunyai anak perempuan dikubur hidup-hidup, padahal bertentangan dengan hati nuraninya. Tapi karena gengsi lebih tinggi daripada kasih sayangnya terhadap anak, walaupun mengucurkan air mata, ya dengan penuh keterpaksaan mengubur anak perempuannya. Tapi kalau mempunyai anak lelaki, waduh, hari raya boleh dikatakan lebih kegembiraannya. Sampai pada waktu zaman Rasulullah lahir, dewasa, ba'dal bintah dan sebagainya, diangkat menjadi Rasul dan Nabi. Beliau mempunyai anak Ibrahim, meninggal masih kanak-kanak. Qasim, Abdullah atau Tahir, Tayyib juga diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga terlontarlah dari mulut-mulut jahiliyah pada waktu itu menuding atau mengatakan kepada Rasulullah, beliau adalah seorang abtah. Dari itu turunlah ayat, turunlah surat, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika inna syani'aka huwal. Maksudnya orang yang mengatakan abtar itu dia sendirilah yang abtar. Yang menjawab langsung Allah Ta'ala. Yang memberikan keputusan siapa? Langsung Allah Ta'ala. Yang mengucap mereka akrab langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan Rasulullah akrab dialah yang akrab. Lalu Rasulullah bersabda, saya teruskan hadis tadi, setiap nasab selain dari aku dan sebab dari aku putus, terkecuali yang dari aku, an-nasab maupun sahabat. Saya tidak akan menerangkan nasab, ini sudah jelas. Tapi sahabat atau hasad, sahabat di sini adalah pertama dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang mengambil dari baginda Nabi
dari sahabat diambil oleh tabi'in sampai kepada tabi'in mempunyai asanid silsilah atau sanad silsilatul dahab, silsilah bagikan emas atau berlian dari tabi'in sampai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya kau mengambil tarekat dari tarekat Alawiyah. Tarekat Alawiyah ini terpencar tidak di kalangan Sadatina Alawi saja. Orang kalau membaca tarekat Alawiyah taunya ratib, itu tarekat amiyah. Tapi tarekatul Alawiyah yang khususiyah tetap ada bi'ahnya, ada zikirnya, dan cara zikirnya ada sebagaimana tarekat-tarekat yang lain. Nah, di Indonesia ini Mursyidul Kamil khususnya di Indramayu ini cukup banyak. Di antaranya Al-Habib Umar bin Toha sendiri, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Saqaf di Sabrang Kulon atau Sindang, Al-Habib Yusuf bin Ahmad bin Syekh Penganjang, dan ada juga ayahnya seorang ulama besar bangsanya Al-Idrus yang dimakamkan tidak jauh dari makam Al-Habib Ahmad bin Al-Wilqa, Kubah yang satu, Habib Abdul Qadir kalau tidak salah namanya, Ahmad bin Abdul Qadir As-Saqaf. Cucunya yang terkenal di Batu Pahat, Al-Habib Ali bin Ja'far, itu turunan Indramayu. Setelah itu disusul generasi mudanya Al-Habib Hussein Al-Idrus. Tidak terlepas An-Nasab pun, As-Sabab pun, selain daripada An-Nasab, pertama kali mursyid yang luar biasa dalam tarekat Naqsyabandiyah namanya Syekh Sam'un yang dimakamkan di Dodok di Dadap, daerah Karangampel. Beliau mursyid Naqsyabandi dan Syatariyah. Putra beliau sangat terkenal dan banyak melahirkan tokoh ulama di Indramayu. Bahkan tidak cukup di Indramayu saja, sampai ke Pekalongan dan Lirboyo. Mutiara yang luar biasa. Siapa beliau? Kiai Syakir bin Kiai Sam'un, termasuk Kiai Syakir itu juga guru Al-Habib Umar bin Toha, gurunya beliau. Keturunan Kiai Syakir, putri satu dinikah dengan Raden Broto kalau tidak salah, mengeluarkan anak Kiai Abdul Aziz. Kiai Abdul Aziz punya anak Kiai Abdul Majid, Kiai Abdul Majid punya anak Kiai Ali, jadi menantu Kiai Said Gedongan. Itulah ayah Ki Mahrus Lirboyo.